Bu Halo, ya. Ariyanti, Ya, gimana nih waalaikum kabarnya? ya, waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah baik. Ibu sendiri gimana, Bu, kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, tapi kok saya lihat tadi dari kejauhan kayak murung gitu loh Bu Ariyanti, itu kenapa ya? Iya, betul sekali, Bu. Hari ini teh saya teh agak kurang baik-baik aja sih sebetulnya ya. Asa ada banyak baik pikiran gitu, Bu, setelah tadi keluar dari kelas, gitu. Oh pantesan Bu Ariyanti kok Mhm. kelihatannya murung ya, sama kayak kesel gitu Bu. Iya, gitu, Bu. Makanya boleh nggak sekarang saya, mau curhat nih sama Ibu atau ya ngobrol lah intinya mah gitu, Bu. Ingin, Oke, bertukar pikiran lah dengan Ibu gitu. ya tapi Bu Ariyanti sekarang lagi nggak ada jam kan? Nanti beberapa lama waktu ke depan nih? Ya, kebetulan saya tadi jam terakhir sih, Bu, ya. Jam ke-5 yang tadi itu jam terakhir, makanya aku tadi pengen ngobrol tuh sama Ibu, boleh nggak ya, Bu? Oh wah kebetulan banget dong, saya juga sekarang lagi baru beres juga nih, tadi ada dari kelas. Boleh deh Bu, yuk kita ngobrol, mungkin bisa di ruangan saya aja kali ya Bu ya? Ya, boleh boleh, Bu. Tapi nggak apa-apa ya curhatnya agak lama gitu ya, Bu, ya ngobrolnya? Oh, nggak apa-apa, kebetulan saya juga memang itu jam terakhir kok ya. Heeh, ya, Oke, atur silakan syukur ya, duduk Bu, Bu ya. Ariyanti. Iya, hatur nuhun, Bu. Jadi sebenarnya Ya, gini ya, Bu, ya, aku teh ya gimana tadi gimana? teh merasa bingung sebetulnya teh, ya. Setiap kali masuk di kelas itu, Mhm, keadaan siswanya itu kayak yang kurang menarik gitu, Bu, kurang perhatikan ketika mhm, saya mhm. mengajar itu. Pokoknya mah bikin kesel aja, Bu. Jadinya bawanya kesannya tuh emosi gitu. Oh, jadi Bu Ariyanti tuh murung itu kelihatan murung itu karena kesel ya Bu ya di Iya, kelasnya? seperti Tidak itu, Bu. sesuai. Memang seperti apa Bu? Tadi kurang perhatiannya tuh ngobrol apa gimana tuh Bu? Mhm. Jadi seringnya itu di kelas itu tuh anak-anak itu suka cuek gitu ya, kurang, Hmm, cuek lah, kurang perhatian gitu, banyak hmm. ngobrol dengan teman-temannya, bahkan ada berani, Bu, ada yang berani main HP gitu, Bu, ketika pelajaran Waduh. saya. Kesel kan Hmm. jadinya tuh. Karena mungkin dari awal eh, ada kesepakatan tidak ini HP ya, tidak Iya. main HP di kelas Iya, ya. jelas. Ada kesepakatannya kan Heeh. nggak boleh bawa handphone, kecuali kalau Mm-mm. misalkan dari awal sudah, oh misalkan minggu depan kita, menggunakan handphone gitu kan. Ini mah Mm-mm. enggak, Bu, pas dilihatnya dia lagi main games gitu. Hmm. Kan Oh kesel gitu ya ya, pantesan rasanya. lah ya Bu Ariyanti agak kesel ya. Iya, Oke. betul, Bu. Oh. Nah, Mhm. kira-kira jadi dari obrolan kita sekarang nih, apa sih yang diharapkan sama Bu Ariyanti nih? Mhm, jadi mungkin di sini saya, mengharapkan ingin mendapatkan solusi mungkin, Bu, ya, dari Hmm. permasalahan ini. Kira-kira nih ada apa, siapa yang salah pada diri saya sendiri atau pada siswanya gitu. Kenapa siswa itu bisa bertingkah seperti itu gitu, Bu, intinya seperti itu. Mhm. Ya Mhm, mudah-mudahan ya Bu ya dengan obrolan kita sekarang itu, mhm, bisa, Bu Aryati temukan ya, solusi iya dari permasalahannya. iya, Bu, Nah mudah-mudahan. kira-kira menurut Bu Ariyanti nih ya, yang Mhm. membuat mereka tidak fokus, ya kemudian ada yang ngobrol, bahkan ada yang berani tadi ya main HP itu kira-kira apa ya Bu ya? Iya. Kayaknya mah sih, Bu, itu teh terlihat dari, mungkin dari cara saya ya, Mhm, menyampaikannya mungkin kurang menggunakan metode dan juga model mhm, pembelajaran yang kurang menarik sih kayaknya. Saya juga sadar sih, Bu, ya, selama ini saya pembelajaran lebih ke sebagian besar lebih ke konvensional seperti itu ya, masih mhm, berceramah mhm, seperti itu. Sehingga mungkin, mhm, eee, apa sih, minat dan bakat si siswanya itu tidak sampai ke minat tujuan pembelajarannya itu, gitu. mhm, Jadi mhm, sehingga mhm. ya anak itu merasa bosan mungkin ya di kelas, seperti Mhm, itu. mhm, mhm. Terus, tadi kan Bu Ariyanti sampaikan ceramah ya Bu ya di kelas. Nah kalau di ceramah itu, setelah ceramah itu Bu Ariyanti melibatkan siswa nggak setelahnya? Mhm sih, ya Mhm, itulah kekurangannya, kebetulannya kekurangannya. Biasanya kan kalau ceramah hanya feedback hanya satu arah saja ya, yang saya aja, terus yang mhm, menerangkan seperti itu. Akhirnya mhm, diakhiri dengan tugas, seperti itu. Sehingga si mmm, anak itu kan kurang, apa sih namanya teh, ya kurang mhm. menarik kayaknya, Bu, seperti itu. Gitu. Kalau selama ini memang Bu Ariyanti untuk Mhm. di pembelajaran di kelas memang,
menggunakan metodenya ceramah terus ya mungkin ya? Iya, ya mungkin sebagian Mhm. besar, kadang-kadang kan walaupun praktikum mungkin kadang-kadang gitu ya, seperti itu. Nah kalau yang di kadang-kadang tadi Bu Ariyanti apa tuh selain ceramah? Paling kalau ada praktikum, Mhm. kadang Mhm. juga bisa menggunakan media seperti misalkan Mhm. video pembelajaran, seperti itu. Mhm. Tapi tidak Mhm. sering sih sebetulnya gitu. Oh gitu. Nah kalau yang Bu Ariyanti lihat tadi, ketika Bu Ariyanti menggunakan metode lain selain ceramah, Mhm. perhatian siswa jadi gimana tuh, Bu? Ada Ya perbedaan mungkin nggak? ya, mungkin ada sedikit perbedaan ya ketika Mhm. dikasih menggunakan video atau misalkan kuis nih, ketika asesmennya menggunakan kuis, mereka tuh sangat antusias sekali, seperti itu. Mhm mhm Kadang mhm. kalau praktikum juga, kadang ada yang aktif-aktif, kadang Mhm. yang gitu, masih ya mungkin hanya beberapa sih yang masih belum memperhatikannya mah gitu, kalau Mhm. praktikum. Mungkin di sini saya, Berarti mhm, mungkin, di berarti sini menurut menurut Bu Ariyanti, eee, perhatian anak-anak, fokus anak-anak itu, lebih baik ketika Bu Ariyanti menggunakan metode selain ceramah berarti ya, Bu, ya? iya, seperti itu. Oke. Jadi kan mungkin anak-anak juga merasa bosan kali ya, meni kayaknya teh ibu teh ceramah deui, mungkin kayak gitu. Iya, Nah, gitu. kalau menurut Bu Ariyanti ada perbedaan dan siswa itu lebih baik dengan metode selain ceramah, tadi seperti ada, proyek kan ya, Bu, ya, kemudian ada discovery learning, kemudian dan lain-lain. Itu menurut Bu Ariyanti berarti, harus ada perubahan kah atau seperti apa, Bu? Iya, pasti Bu, harus mungkin saya juga harus merubah metode Mhm. pembelajaran dengan mode pembelajaran yang saya gunakan, seperti itu. Mhm. Misalkan dengan menggunakan mode pembelajaran discovery learning ya, lalu project Mhm. based learning, lalu Mhm. metodenya bisa dengan menggunakan demonstrasi, seperti itu Mhm. ya. Lebih Mhm. ke menggali, eee, minat dan bakat siswa lagi mungkin ya Bu ya, kayak gitu. Mhm. Wah, Soalnya dari yang Bu Ariyanti sampaikan kan ada beberapa tuh ya. Nah, mhm. menurut Bu Ariyanti kira-kira yang cocok nih dengan mapelnya Bu Ariyanti dan juga karakteristik, nanti Mhm. kelasnya Bu Ariyanti, menurut Bu Ariyanti tuh yang mana tuh? Kalau menurut saya ya karena anak-anak sekarang itu lebih suka, menggunakan sosial media mungkin ya. Nah mungkin saya Mhm. bisa ya memanfaatkan sosial media itu ya, Bu, ya. Seperti itu tadi ya, Mmm. misalkan dengan, eee, bermain peran seperti itu atau dengan, Mhm. diskusi permainan mungkin bisa ya dengan menggunakan, Mhm. sosial media itu atau bisa Mhm. juga dengan mengadakan, pameran karya kecil-kecilan mungkin, Bu, dengan, Mmm. project based learning mungkin itu bisa lebih efektif kayaknya. Makanya, Mmm. mereka Wah, bagus sekali ya, ternyata Bu Ariyanti itu banyak ide ya sebetulnya. Nah, iya, kira-kira dari ide-ide Bu Ariyanti tadi kan Bu Ariyanti, pada akhirnya, menyadari bahwa pemanfaatan sarana media sosial itu bagus ya. Saya mhm. juga sepakat sebetulnya kalau anak-anak zaman now gitu ya, itu lebih relatif menyenangi ya Ya, untuk bisa. media sosial kayak tadi seperti Bu Ariyanti sampaikan, bikin TikTok gitu ya, Iya, seperti itu. Apalagi iya, Bu Ariyanti tadi menyampaikan sampai kepada bikin project ya atau iya, karya mhm. kecil-kecilan ya. Nah, kemudian itu kan sangat bagus nih, Bu. Nah, Iya, kira-kira Bu Ariyanti ada rencana melakukan itu? eee, ya mungkin saya akan membuat rencana itu ya paling cepat ya, Bu, ya. Mungkin mulai Mhm. minggu depan saya akan membuat Mhm. rencana tersebut, lalu akan Mhm. mempraktekkannya mungkin dalam 2 pekan, 2 pertemuan, Mhm. 2 pekan kayaknya, Bu, atau 1 Mhm atau 2 mhm. pekan lah untuk mempraktikkannya, agar, Mhm mhm. ya lebih cepatlah harus segera ditangani seperti itu kayaknya ya, Bu, ya. Oh oh gitu ya. Jadi itu Mhm, adalah, rencana-rencana Bu Ariyanti ya. Nah mhm. kira-kira untuk rencana-rencana itu, Bu Ariyanti memerlukan bantuankah barangkali dari teman-teman kita di sini gitu ya, di sekolah atau Iya, gimana nih, Bu? iya, Bu, pastinya selain saya Mhm. akan melibatkan anak-anak juga ya, Bu, ya, yang sebagai subjek pembelajaran di kelas, mungkin saya juga Mhm. tidak lupa juga akan, men me apa, melibatkan juga rekan sejawat
untuk Mhm. memperhatikannya atau mengevaluasinya, atau bahkan bisa Mhm. aja, sebagai sumber sharing saya Mhm. ketika mungkin ada pastilah ada hambatan-hambatan yang terjadi pada, rencana saya ini mungkin Bu, seperti itu. Wah, udah bagus ya Bu ya rencananya tadi dari mulai sudah jelas ya Bu Ariyanti Iya, mau melakukan apa, mhm, kemudian yang dilibatkan siapa. Nah tadi Bu Ariyanti menyampaikan itu akan mulai dalam waktu dekat ya Bu ya. iya, Nah nanti mungkin betul, Bu Ariyanti bisa cerita lagi nih ke saya ya. Nah iya kira-kira boleh Bu, menurut Bu Ariyanti, nanti kalau setelah dilakukan, itu mhm. tolak ukurnya apa nih kalau menurut Bu Ariyanti ini kayaknya hasil nih gitu rencana saya, apa tuh? Iya, ya mungkin saya mah tidak muluk-muluk kali ya, minimalnya dilihat dari apa, perubahan sikap siswanya dulu nih, dalam Mhm. waktu 2 pekan tersebut setelah, penerapan model dan metode yang tadi saya sebutkan. Kalau Mhm. misalkan ada perubahan, pastilah dari selain sikapnya perubahannya ada perubahan ke arah yang lebih positif, pasti nanti hasil dari belajarnya juga akan mengikuti biasanya Bu ya, seperti itu. Jadi Nah, patokannya itu ajalah, perubahan jadi Bu sikap lah dari Ariyanti mereka. jadi Bu Ariyanti lihatnya mungkin dari, perhatian mereka di kelas dan juga Iya, eee, pengerjaan tugas mereka ya. Wah, iya, berarti sebetulnya udah bagus tuh rencananya, udah bagus, kemudian iya, dilibatkannya udah bagus dan juga, untuk, strategi untuk evaluasinya juga sudah iya, jelas ya Bu Ariyanti ya. Nah, iya. alhamdulillah tuh sepertinya Bu Ariyanti menemukan ya solusinya. Iya, mudah-mudahan atuh Bu Rindu, terima kasih ya, sudah mau menjadi teman coaching saya, teman curhat saya di masalah problem saya ini, Bu. Iya, sebetulnya Bu Ariyanti sendiri ya yang menemukan solusinya nih dari tadi. Ya mungkin saya kurang realisasi, mungkin kurang aksi nyata. Eee, jadi, semangat ya Bu Ariyanti ya, semoga nanti Iya, apa yang tadi Bu Ariyanti rencanakan bisa berjalan dengan lancar ya, dan bisa amin. sukses sesuai dengan harapannya Bu Ariyanti. Iya, Barangkali kita cukupkan dulu mungkin Bu Ariyanti obrolannya ya? Ini iya, udah saatnya jam pulang nih kayaknya Bu Ariyanti ya. iya boleh Bu, iya terima kasih ya, sudah Ya mau mungkin mendengarkan keluh kesah saya. oke, nggak apa-apa Bu Ariyanti, nanti kita mungkin, 2 pekan lagi, Bu Ariyanti mungkin kita bertemu kembali ya untuk Oh, boleh ngobrolin siap Bu, nanti kita hasil sharing lagi. dari evaluasinya ya Bu Ariyanti ya. Terima Ya, kasih Bu Ariyanti mau pulang bareng sama saya iya mungkin. boleh Bu, mangga hayu. Ya Bu Iya, Ariyanti, kita tutup dulu mungkin Bu Ariyanti ya. Terima iya kasih boleh. saya beres-beres dulu tas saya di ruangan saya ya. Terima kasih Iya, Bu Ariyanti. iya mangga Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah. Bu Ariyanti waktunya pas. aduh, kan ya, aduh Bu, Waktunya iya, pas, iya, alhamdulillah. Masih ada sebetulnya 1 menit. Jadi tadi oh itu iya, 14 menit. Nah, 14 iya, menit ya. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu. Itu kan dalam suasana santai ya Bu Ariyanti ya. Mungkin kita iya, akan bergantian peran ya. Mohon iya, izin Bu Ariyanti, saya mungkin sebagai, coaching coachee dan juga mungkin, Bu Ariyantinya sebagai sebagai coach. coach. Ya, Iya, silakan dimulai. iya, iya, iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum Bu Rindu. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Ariyanti, selamat sore. Iya, Ya saya baik-baik gini-gini saja kah, aja Bu? lagu gini-gini aja lagu lagi bete ini teh. Kenapa Ibu bete? Kenapa? Iya Bu, nih saya teh lagi galau Bu di kelas Hmm, nih, kelas saya nih iya. Kenapa Bu kelihatannya dengan tuh kelasnya, Bu? kelihatan ngantuk Bu, Oh, bukan ngantuk ya? malah kelihatan tidur Bu. Mhm, Sebetulnya sih anak yang di belakang aja sih Bu yang mhm, kelihatan sama ketiduran, sebetulnya mah yang depannya iya. mah enggak Bu. Oh, gitu ya, Bu. Oh, berarti, Mhm. dalam pembelajaran di kelas itu Bu Rindu ketika belajar anak-anaknya itu banyak yang, apa, tidur seperti itu, Bu, kurang memperhatikan mungkin ya. Mhm. Kira-kira kenapa sih, Bu, itu? Iya sih Bu, saya sih mikirnya, Mhm, kayaknya sih mungkin karena suara saya kurang kenceng atau mungkin, mmm,
metode saya membosankan atau mungkin, tulisan saya dibuat nggak kelihatan, ya mungkin itulah, Bu, ya. Terjadi mungkin banyak problem juga ya, Bu, ya. Apakah Mhm. Ibu, pernah menanyakan atau misalkan menelusuri langsung kenapa gitu misalkan? Sebetulnya kalau yang saya lihat sih ya, Bu, ya, Mhm, kan seperti yang tadi saya sampaikan, yang ngantuk tuh di mhm, belakang aja sih, Bu, ya. mhm, Kalau saya nanya sih sebetulnya saya bukan lebih ke nanya ya, saya negur mhm. gitu ya, Oh, karena langsung menegurnya kalau gitu ya? beberapa kali sebetulnya kalau di saat udah ditegur sih, dia Mhm, bangun dan memperhatikan, cuman mhm, sebelum saya tegur, ketika saya nerangin, ya begitu deh, ngantuk mmm, lagi kelihatannya yang belakang tuh. Berarti Ibu sudah mencoba ya untuk Mhm, menegurnya seperti itu ya? iya, Atau mungkin mhm. ada cara lain, Bu, misalkan dengan cara mengajak ngobrol mungkin, Bu? Sebetulnya belum sih, Bu, ya, kalau sampai Mhm, diajak ngobrol, saya lagi kesal aja sih ini, makanya saya mhm, berharap ngobrol sama Bu Ariyanti sekarang nih bisa ada mhm. solusi gitu ya, Bu, ya. Iya, mudah-mudahan Mhm, atuh ya, Bu, dengan mhm. cara kita ngobrol sekarang ini, Ibu ada solusinya juga, ya, seperti itu. Kira-kira apa nih, Bu, yang jadi harapan Ibu dalam percakapan ini? Mhm sih, Bu, saya sih harapannya anak itu semua gitu konsentrasi ya, nggak cuma yang Mhm, duduk di depan aja, yang di mhm, belakang juga konsentrasi ya supaya nanti pembelajaran saya bisa dipahami ya sama mereka. mhm, Karena terbukti dengan mereka mengantuk dan tidak memperhatikan ya, tugas-tugas saya juga tidak dikerjakan dengan baik ya, walaupun saya kan guru mhm, BK, tetap aja sih, Bu, iya, sebetulnya ada tugas ya yang saya ada berikan. tugas. Iya, ya pastilah, Bu. Gimana, Bu, kalau, dengan anak-anak yang suka tidur di belakang itu tugas-tugasnya aman? Mhm, justru itu, Bu. Justru itu kan saya Bener. kebanyakan itu bikin, PowerPoint ya, sama Mhm, bikin sebuah karya. Nah, mhm, kadang-kadang ketika ditugaskan itu mereka tuh kayak nggak ngerti gitu loh yang saya tugaskan tuh seperti mhm. apa, terus saya harus ulang lagi kan, jadinya Mhm, waktu, Bu, iya. ya. Iya betul sekali, Bu. Mungkin jadinya teh yang apa informasi yang sedang Ibu ketika mengajar tangkap itu mungkin setengah-setengah mungkin ya, sehingga kepenugasan Mhm, juga menjadi sepotong-sepotong gitu nyampenya itu. mhm, Apalagi ya mau ngerti dari mana mungkin ya, Bu, ya, hanya iya. sepotong-sepotong kayak gitu. Mhm. Nah, Sebetulnya sebetulnya mhm, mungkin karena memang saya kan kebanyakan ya tadi yang Bu Ariyanti tanyakan mhm, ya, apakah saya ngobrol atau nanti sih enggak, mungkin karena memang saya tuh ceramah aja gitu ya, terus ngasih mmm, tugas gitu ke mereka iya, gitu ya. Ya mungkin karena iya, itu juga sih ya, Bu, ya. iya, iya. Mhm. Kira-kira tuh, Bu, eee, apa cara apa selain diajak ngobrol atau mungkin hanya ditanya ketika mereka tidur, bukan ditanya sih ya, kalau tidur mah lebih ke membangunkan, menegurnya mungkin ya. Mungkin Mhm. ada cara lain kira-kira, Bu, yang dilakukan oleh Ibu? Kayaknya sih, kalau yang saya lihat sepertinya mereka itu nggak kedengeran nih, Bu, ketika saya menerangkan itu sampai belakang Mmm, ya. oh Kayaknya gitu. saya harus melatih juga nih suara saya. Kalau kita ngobrol kayak gini kan keras ya, Bu, ya. Cuma mungkin Iya, karena ruangan kelas saya tuh agak cukup luas nih, Bu, luas, ya. iya, Kemudian anak-anak juga, duduk yang di belakang itu mungkin nggak sampai suara saya terlalu jelas, terus iya, mungkin tulisan saya juga kecil ya, mmm, dan saya juga mungkin nggak mhm, pakai alat peraga gitu ya, kadang iya, PowerPoint juga tulisannya kecil-kecil, mungkin itulah metode alat peraga iya. dan ini suara saya sih kayaknya, Bu, ya. Iya, iya, Bu, betul. Kalau itu saya setuju sih ya, karena, Ibu sudah, apa, melakukan berbagai cara, misalkan gitu ya, Mhm. dengan mengevaluasinya, pemahaman Mhm. mereka tentang materi yang disampaikan gitu, Bu, ya. Nah, eee, tadi Bu Rindu mengatakan ya bahwa menurut Bu Rindu itu anak-anak itu yang di belakang itu sering terlihat mengantuk ya. Terus, kira-kira nih Bu Rindu itu selain berpikiran karena enggak gini, maksudnya teh, mungkin Ibu Rindu teh bisa melihat bahwa anak-anak itu teh tidak terlihat tulisan Bu Rindu itu dari mana? Ya karena ketika saya tugasin gitu ya, Mhm, terus kan saya sampaikan, dia nanya lagi gitu, terus saya bilang, "Kan mmm, ini udah tulis tuh di depan." mhm, Terus dia mmm, bilang, "Aduh kok nggak kelihatan?" Itu sih, mhm, jadi makanya saya mmm. sampaikan, "Oh kayaknya tulisan kecilan deh," gitu, Bu.
Oh iya, berarti harus lebih ditingkatkan lagi ya, Bu, ya, dalam Ibu dalam Kayaknya saya menulisnya harus mungkin lebih besar. karena saya mungkin kalau di buku tulis nulisnya kecil, jadi mungkin tadi Iya, saya harus, iya, ini sih harus belajar dilatih agak besar lagi ya. ya, Bu, ya. Mhm, Mungkin tadi juga kan Ibu juga sudah menyebutkan bahwa anak-anak itu mungkin tidak mendengar apa yang Ibu sampaikan, mungkin Ibu juga bisa lebih keras lagi mungkin ya, atau mungkin mhm, saja Bu, siswanya itu harus dipicu dulu gitu ta. Gimana sih Bu mmm, karakteristik anak Ibu di kelas seperti apa? iya sih, kayaknya saya kan memang kebanyakan anak di kelas itu anak yang seneng gerak sih, Bu, Mhm, ya. Mereka tuh mhm, kinestetik kayaknya. Jadi mhm. ketika saya ngomong aja sih kayaknya mereka memang bosen kayaknya, Bu, Iya ya. bosen Jadi, kayaknya, mhm, bisa jadi mungkin bukan hanya suara saya yang jadi masalah atau bukan tulisan saya, mhm, mungkin rasa bosan mereka dengan metode mhm, saya yang cuma ceramah gitu ya, Bu, ya, terus, nanti di mhm, ujungnya tuh ada tugas mungkin ya, Bu, ya. Ya mungkin mhm, itulah iya, yang bikin mereka bosan dan akhirnya ngantuk, Bu, ya. iya. Iya memang sih ya, Bu, ya, anak kinestetik itu ya, dia itu tidak bisa diam seperti itu ya. Harus kita bisa Mhm, mengarahkan geningan ya. Bagaimana sih mhm, caranya, harus difasilitasi mungkin ya, Bu, ya. Eee, mhm. ya seperti itu, Bu. Jadi Iya, untuk saya juga sih mikirnya gitu, Bu. Sepertinya sih ya, mereka mungkin pengennya itu mhm, saya, di apa mhm. ya namanya, divariasi gitu mungkin ya, Bu, ya. Jadi Iya bukan cuma lebih ceramah, divariasi. eee bisa ngajak mereka mungkin sesekali, Mhm, outdoor ya, atau bahkan iya, mungkin olahraga ya, atau bahkan mhm, mungkin saya bisa puterin, video lah itu mungkin, mhm, seputar-seputar, penggunaan, alat peraga, alat bantu, iya. media, dan juga metode saya mungkin jangan Nah, ceramahnya. iya. Itu Nah bisa itu lebih bagus, kepada Bu. diskusi kayak gitu ya. Iya, itu bagus, Mhm, Bu, penggunaan mhm, metode dan media yang lebih cocok mungkin untuk anak yang kinestetik seperti itu ya. Mungkin selain kinestetik ada lagi mungkin karakter-karakter anak yang seperti misalkan ada audionya, ada audio visual mungkin ya, Bu, ya, seperti itu. sebetulnya kalau ada hasil dari asesmen sih memang ada beberapa Mhm, juga anak yang mhm, audio, yang visual, cuma memang itu, anak mhm, yang duduk di belakang dan ngantuk itu kayaknya memang anak kinestetik, Bu, saya jadi mhm, kepikiran nih obrolan kita sekarang, mhm, sepertinya memang dari mulai desain bangku ya, maksudnya mhm, susunan bangku, kemudian saya juga iya, sepertinya nanti akan bergantian deh kayaknya mhm, minta mereka untuk bergantian posisi duduk nih, Bu, supaya saya bisa mengevaluasi mereka mhm. ngantuk itu memang karena duduk di belakang atau karena apa nih, Bu, ya? Iya, ini setuju, Mhm, Bu, saya setuju ya dengan pendapat Ibu dengan cara me-rolling tempat duduk, misalnya seperti itu mhm, ya. Lalu dengan cara mhm, misalkan Ibu jalan-jalan sambil menerangkan mhm, boleh, misalkan menerangkan tapi jangan fokus di satu sisi, misalkan seperti itu ya. Nah, kira-kira adakah solusi-solusi atau ide lain yang bisa Ibu Rindu munculkan dalam mengatasi masalah ini kira-kira apa, Bu? ya kayaknya yang tadi sih, Bu, jadi Mhm, betul ya yang tadi disampaikan sama mhm, Bu Ari, jadi kayaknya saya memang harus lebih memperhatikan ya mhm, anak-anak itu semua ya, jangan hanya sebagian yang duduk di iya, depan aja gitu kan, nunjuk mereka lagi gitu mhm, kan. Jadi mungkin ya solusinya kalau yang saya kepikiran sih dari obrolan kita kayaknya yang tadi, Bu. Jadi mhm, selain saya pakai metode ini jangan ceramah, saya menggunakan alat bantu mhm, ya, Bu, ya, iya, kemudian saya juga akan nunjuk, anak tuh nggak hanya mhm. yang di depan aja ya, artinya lebih Iya, ngelihat visual lah, Bu. Mungkin saya juga akan nambah mhm, referensi nih, Bu, ya, dari mhm, mungkin, dari YouTube gitu ya, atau dari mhm, TikTok yang menarik buat mereka, dan saya juga iya, mungkin akan ice breaking nih kayaknya, Bu, ya. bagus Bu, strategi-strategi yang sudah Ibu miliki, mungkin tinggal direalisasikannya ya Bu ya. Nah Mhm, kayaknya kira-kira Bu itu. kira-kira kapan nih Bu, strategi ini akan Ibu laksanakan atau diterapkan di kelas? Kalau saya sih Bu, karena saya kan, sebetulnya di kelas yang ini nih, yang bermasalah ini Mhm, cuman 1 kali ya Bu ya, 1 minggu. iya, Jadi kayaknya saya akan mulai minggu depan deh Bu ya, saya mhm, akan nyari dulu nih referensinya. eee, oh jadi Ibu mah, cuman di jadwalnya itu 1 minggu sekali ya masuk ke Mhm, kelasnya gitu mhm, ya? betul Oh situ, heeh. iya, ya walaupun hanya 1 minggu sekali tapi harus
tetap ya kita harus maksimal gitu ya dalam ini ya siswa. Betul. Nah, kira-kira Bu, adakah keterlibatan orang lain dalam melaksanakan strategi yang Ibu akan terapkan di kelas? Begitu seperti Bu. Mhm. Iya sih, Bu, saya juga kepikiran mungkin saya kan harus, Mhm, nyari ya, Bu, ya, mhm, referensi gitu kan. Kemudian iya, saya juga harus bikin mungkin slide yang bagus gitu kan, atau bikin mungkin dari aplikasi-aplikasi ini tentang ice mhm, breaking yang tadi ya, Bu, ya. Bisa mungkin saya pakai Kahoot gitu ya, atau iya, saya pakai, apa sih namanya, template dari Slido nih, Bu. Nah, itu mhm, kan di sekolah kita ada yang bagus tuh, Bu, ya, si Pak iya. Adi ya, Bu, ya. Oh Kayaknya iya, saya mungkin akan minta bantuan, Pak Adi, kemudian wali kelas juga nih, Bu, supaya saya bisa mmm, mengevaluasi juga tuh nanti. Selain iya, mengevaluasi, juga mungkin nanti saya akan, bertanya kembali apakah di, pelajaran lain dia seperti itu apa gimana. Jadi, heeh, saya melibatkan wali kelas dan juga guru mhm. IT kayaknya nih, Iya, Bu, ya. pasti ya, Bu, ya. Bagus, Bu, harus, apa, ada kolaborasi berarti ya antara Mhm, wali kelas dengan guru yang lain atau rekan sejawat yang lain yang bisa sama-sama kita, apa, lakukan untuk melakukan strategi kita ya, Bu, ya. Nah, kira-kira nih, mhm, Bu, untuk target pencapaian keberhasilan itu seperti apa menurut Bu Rindu kalau kalau anak itu berhasil terhadap strategi yang Bu mhm, Rindu terapkan di kelas? mhm. Kalau saya sih, Bu, karena kan Mhm. ngantuk nih masalahnya ya, Bu, ya. Mmm, Kelihatan banget gitu kan ya. iya. Jadi kayaknya target saya sih ya, 80% dari kelas lah gitu ya, Mhm, itu semua mendengarkan ya, mungkin mmm, bertahap lah gitu ya, tapi mungkin untuk iya, di awal anak-anak memperhatikan lah Bu lah dari mhm, satu kelas itu lah Bu ya. iya iya. Mungkin, memang kalau ketika saat ini anak-anak yang ngantuknya itu berapa persen menurut Bu Rindu? Wah banyak Bu, Banyak yang sekali. hampir yang duduk di belakang berapa baris itu ya, mungkin bisa Mhm, dikatakan 60% anak ngantuk, jadi mungkin mmm, 40% lah yang ininya, yang oh memperhatikannya, oh mhm, sampai 60% ya, Bu, ya? Ya mudah-mudahan ya, Bu, ya, walau hanya 20% saja dari 60 mhm, ke 80, bisa membuahkan hasil gitu ya, nah sesuai itu, dengan tujuan, Bu Rindu, di mhm. kelas seperti itu ya, Ya Bu, ya? itu sih Mhm, rencana saya untuk pekan depan ya, Bu, ya mungkin ke mhm, depannya sih saya pengen semualah ya anak ya mhm, memperhatikan gitu. mhm, Itu mungkin untuk minggu depan aja sih gitu mmm, rencananya. iya, pasti ya, Bu. Ya Mhm, mudah-mudahan ya, Bu, strategi yang Ibu harapkan, tujuan yang Ibu harapkan bisa terwujud gitu ya, Bu, ya. Tadi mungkin ada juga komitmen iya pasti ya, ada juga, komitmen-komitmen yang harus dilaksanakan mungkin oleh Bu Rindu ya, Bu, ya. Kira-kira Bu komitmen seperti apa yang akan dilaksanakan? eee, kayaknya memang saya tuh harus, Mhm, berkomitmen, sama metode-metode pembelajaran yang efektif, Bu, ya. mhm, Jadi saya harus lebih memperhatikan mereka, jangan cuman ceramah aja gitu ya. iya Kemudian saya juga harus memikirkan nih, Bu, sumber bahan belajar media sesuai dengan minat mereka. Jangan iya cuma dari buku aja misalkan ya, atau dari, apa namanya, dari referensi-referensi dari tahun-tahun sebelumnya. Kayaknya saya harus memang mmm, update nih kayaknya, Bu, ya. Nah udah iya, gitu tadi terakhir, Bu, tetap saya harus melatih suara saya kayaknya ya. iya iya, Tulis juga di depan papan tulis gimana, iya. mungkin itu sih, Bu. Ya, bagus sekali Bu idenya, itu sudah menginspirasi sekali ya Bu ya. Secara tidak sadar dalam proses, apa, coaching ini atau, ngobrol sharing season ini, Ibu sudah memunculkan ide-ide baru yang bisa dijadikan sebagai solusi terhadap masalah Ibu sendiri ternyata ya Bu ya. Mhm, Ibu, alhamdulillah tadi ya dengan ngobrol sama Bu Aryani itu saya dari tadi ngelamun gitu, apa gitu, dengan ngobrol di sini saya jadi Mmm, kepikiran ya, apa iya. solusi dari permasalahan saya. Senang banget nih Bu, bisa ngobrol Iya. sama Bu Aryani. Ya, sama-sama Bu, saya juga merasa senang bisa membantu dari permasalahan Ibu ini ya, yang tadinya murung, mudah-mudahan dengan, apa, harapan-harapan, solusi-solusi yang Ibu punya bisa tercapai tujuan, pembelajaran yang Ibu harapkan, seperti itu ya, Bu, ya. Saya Amin, doakan ya terakhir Bu mudah-mudahan Aryani, lancar, seperti itu ya. Mungkin nanti semoga kita ya 2 pekan lagi ya, nanti 2 pekan lagi mungkin kita ngobrol lagi ya, Bu, ya.
Bagaimana Iya pencapaiannya sih. sudah berapa persen? Siap. Nanti saya cerita lagi deh ya Bu Ariyanti ya, gimana di kelas Iya. ya Bu Ariyanti. Makasih banyak Iya. loh Bu Ariyanti ya. Iya, sama-sama Ibu. Ya udah Yuk Bu, kita kita pulang bareng aja mungkin ya Bu ya. ya, kita cukupkan saja ya sharing ngobrol kita hari ini. Siap. Ya dengan pastilah dengan harapan-harapan positif ya Bu ya. Ya Ya. udah, ya terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ariyanti. Alhamdulillah selesai. Boleh di stop Alhamdulillah. aja kali Bu Ariyanti Ya recordnya. boleh, bentar.